Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Akhirnya nih, setelah sekian lama saya akhirnya bisa nyobain si laptop MacBook besutan dari Apple ini. Dimana kali ini saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya pakai MacBook Pro 13 inch terbaru yang sudah menggunakan chipset M2. Dan padahal saya itu terbiasa dengan laptop Windows dari Asus ini. Apakah saya akan ganti daily drivernya ke MacBook? So, tonton videonya sampai habis ya. Karena ini baru pertama kali mulai dari unboxingnya dulu ya. Jadi ini saya dipinjamin oleh salah satu seller di Tokped. Ternyata laptopnya tuh dibungkus box coklat gini. Dan nggak perlu pakai cutter bukanya. Di dalamnya baru ada dus MacBook Pro yang kelihatannya nggak ada beda dengan seri sebelumnya. Enaknya unboxing produk Apple tuh tinggal tarik gini aja. Di dalamnya langsung ada device-nya, terus ada power adapter, kabel USB Type-C, dan ada beberapa buku manualnya seperti itu, dan pastinya ada stiker Apple juga. Lanjut ke hands-on-nya, jujur selama ini saya hanya pakai laptop Windows sebagai daily, dan teman-teman kalau ngikutin IG-nya Flash maupun IG pribadi saya setia dengan brand Asus dari dulu, bahkan sebelum nge-YouTube. Dan ketika pertama kali pegang dan lihat MacBook Pro, wah desainnya tuh biasa banget. Beda banget dengan Asus ROG G14 atau ZenBook Duo yang punya dua layar. Tapi ketika nyalain, langsung wah keren suara speakernya. Coba deh dengerin dulu suaranya. Gimana? Mantep banget kan? Asli, ini dari pertama kali pegang laptop sampai sekarang, kelihatannya MacBook Pro ini yang punya suara speaker paling bagus. Atau kalau teman-teman ada rekomendasi laptop lain, coba deh tulis di kolom komen. Selain dari speaker, build quality jelas nggak diragukan lah ya. Semua serba solid dan tentu bisa dibuka satu tangan, walaupun nggak bisa sampai 180 derajat. Setelah dibuka, langsung tuh nemuin layar 13 inch dengan bezel yang terbilang nggak terlalu tipis, kesannya tuh biasa aja. Namun panel layarnya yang bikin betah saya selama berjam-jam untuk standby di depan laptop nonton video sampai nulis skrip ini. View angle-nya lebar, gambarnya oke banget walaupun nggak OLED tapi pakai Retina display. Dengan brightness 500 nits juga sudah cukup buat nemenin saya kerja. Intinya mah kualitas layar juga sudah bisa diandalkan banget. Yang paling berasa beda lagi dengan laptop yang saat ini saya pegang yaitu kualitas webcamnya. Walaupun memang 720p HD, tapi gambarnya jernih. Jadi kalau mau meeting online gitu, gambarnya jelas bagus. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari webcamnya MacBook Pro M2 720p HD. Turun ke bagian keyboard, sebenarnya feel-nya hampir mirip dengan laptop pada umumnya. Ada backlit-nya, plus ada tombol navigasi arah juga. Namun sedikit lebih rendah travel key-nya. Jadi kalau buat saya sih rasanya kurang mantep gitu. Selain itu, touch bar di bagian atas ini cukup ngebantu dengan segala fungsinya. Walaupun saya belum bisa experience banyak karena saya baru pegang beberapa hari aja. Terus tombol power di posisi pojok kanan atas yang berfungsi juga sebagai fingerprint ID, sensornya oke banget. Selebihnya saya masih ada sedikit penyesuaian ketika menggunakan tombol command, control, dan option di MacBook ini. Masih sering salah tekan. Di bagian touchpad juga pertamanya aneh karena nggak ada tuh klik kiri dan klik kanan kayak di laptop Windows pada umumnya. Terus mau diklik di mana aja bisa. Jadi memang benar-benar harus penyesuaian dengan fitur gesturnya juga. Ke bagian port asli, ini Apple pelitnya minta ampun dah. Di MacBook Pro ini cuma tersedia dua port USB Type-C Thunderbolt dan satu buah port 3,5 mm audio jack. Jadi PR banget harus tambah adapter tambahan kalau mau pakai USB tipe A. Nah, terus gimana soal performa? Ini juga cukup membuat saya kepingin ganti ke MacBook Pro chipset M2. Kombinasi RAM 8GB dan storage 256GB cukup ternyata untuk editing 4K di Premiere Pro. Jadi sebenarnya kami Flash Gadget tuh sudah pakai iMac M1 untuk editing video. Tapi ketika take 4K kadang masih terasa tuh lemotnya. Jadi saya penasaran gimana dengan M2. Ini saya tes render menggunakan file 4K dari Anjas di iMac dan MacBook buat sedikit perbandingan aja ya. Di iMac dapat waktu 4 menit dan di MacBook Pro cuma dapat 2 menit 48 detik aja. Terus di benchmark Cinebench R23 skornya juga lebih tinggi MacBook Pro M2 daripada iMac M1-nya. Oh ya, ketika saya tes ini tidak dalam kondisi dicolok charger ya si MacBook-nya. Jadi enaknya MacBook Pro tuh performanya sama mau dicolok power adapter maupun enggak.
Plus ketika saya cobain tuh belum pernah kedengeran suara kipasnya yang berisik. Dari sini memang berasa performanya meningkat dari chipset M1 ke chipset M2. Mantep banget. Selebihnya kalau saya pakai untuk nulis skrip dan browsing nggak ada masalah sama sekali. Enteng banget dan saya amazed dengan iritnya baterai MacBook Pro yang cukup bisa meladenin saya seharian. Terlebih mudahnya ketika transfer file mau pakai kabel, lewat AirDrop, atau lewat iCloud tuh gampang banget. Jadi kesimpulannya apakah saya akan ganti dari laptop Windows ke MacBook Pro ini? Jawabannya mungkin iya. Karena dari segi performa, terus dari suara speaker, terus experience ketika pakai MacBook Pro ini tuh sudah enak banget. Apalagi saya juga sudah pakai iPhone 13 sebagai daily. Jadi untuk gonta-ganti atau transfer file itu tuh enak banget. Namun saya juga harus melakukan banyak penyesuaian nih, karena saya juga baru pertama kali pakai MacBook Pro ini. Apalagi dari segi harga MacBook Pro ini tuh sudah nggak terlalu tinggi kayak 4-5 tahun yang lalu. Sekarang MacBook Pro ini teman-teman bisa dapat di harga 22 sampai 25 jutaan mungkin di Tokopedia yang nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi kalau teman-teman memang tertarik untuk beli si MacBook Pro M2 ini. Dan kelihatannya cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.